Cerita untuk anak. Dongeng sebelum tidur, hikayat cerita hikmah. Petani, anak, dan keledai. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pak tua bersama putranya di sebuah desa. Desa itu sudah lama kekeringan dan menjadi tandus, sehingga banyak dari penduduk desa yang pindah. Kehidupan mereka sangat miskin, hanya sebuah gubuk reot dan seekor keledai harta mereka yang miliki. Setiap hari mereka hanya mengandalkan keledai yang mereka miliki untuk bekerja. Sehingga pada suatu hari diputuskanlah mereka dengan pergi ke pekan raya di kota untuk menjual keledainya. Ada seorang perempuan melihat mereka dan tertawa. Kalian berjalan membawa keledai, mengapa kalian tak menungganginya? Kalian berdua benar-benar bodoh. Perempuan itu benar katanya. Pak tua kepada putranya, kita berdua sungguh bodoh. Maka orang tua itu naik ke punggung keledai dan anaknya berjalan mengikuti di belakangnya. Tak berapa jauh beranjak, mereka berjumpa seorang perempuan tua. Begitu ia melihat orang tua itu menunggang keledai, ia berseru kepadanya, "Hei, ini tidak benar. Kamu menunggang keledai dan membiarkan bocah kecil itu berjalan kaki di belakangmu." Benar juga. Ada benarnya perkataan perempuan tua itu, tukas si tua. Dan ia segera melompat turun dari punggung si keledai, lalu membiarkan putranya naik. "Nak, kamu saja yang naik keledainya, biar ayah berjalan kaki sambil menuntunnya." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka melihat seorang laki-laki sedang bekerja di ladang yang berteriak, "Oi, oi, kau anak muda berpikiran pendek, anak semuda engkau menunggang keledai dengan seenaknya dan membiarkan orang tua ini berjalan kaki. Tepat juga perkataannya," ujar si kecil yang merasa malu kepada dirinya sendiri. "Aku betul-betul berpikiran pendek." Segeralah ia melompat turun dari punggung keledai. Si orang tua dan anaknya itu segera berdiskusi tentang bagaimana caranya membawa keledai mereka ke pekan raya di kota, tanpa ada lagi orang yang mengkritik mereka. "Aku punya ide," kata si kecil. "Kita berdua menunggangi keledai itu. Dengan demikian, tidak ada orang yang dapat berkata apapun." "Ide yang bagus," ucap ayahnya setuju. "Sungguh ide yang bagus." Segera mereka berdua menunggangi keledai itu. Tapi apa? Kemudian ada orang berkata, "Apa kalian gila?" Dua orang pejalan kaki berseru marah melihat itu. Dengan dua orang berada di atas punggungnya, tak lama lagi keledai itu akan mati kecapean. Masa keledai sekecil itu ditumpangi berdua? Macam apa kalian itu?
Ketika si tua dan anaknya mendengar seruan itu, mereka merasa bersalah lagi. Langsung saja mereka melompat dari keledai dan berkata, benar juga perkataan mereka. Kita berdua memang gila. Kali ini mereka benar-benar kehilangan akal dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba si anak berkata, aku punya ide. Bagaimana kalau kita memanggul keledai itu? Pak tua pun tersenyum mendengarnya dan berkata, ide yang bagus. Ide yang bagus. Si tua dan si anak kecil segera memanggul keledai mereka dengan sebilah bambu dan membawanya ke pekan raya. Dalam perjalanannya menuju pekan raya, tubuh mereka berdua basah kuyup oleh keringat. Ketika sekelompok anak-anak melihat bagaimana kedua ayah dan anaknya membawa keledai itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Cepat sini, lihat ini. Ada dua orang ini tidak menunggangi keledainya, tapi justru keledainya yang menunggangi mereka. Itu benar-benar luar biasa. Hahaha. Kesimpulan dari cerita ini, nilai yang dapat diambil adalah dalam kehidupan ini sering kita menemui kejadian-kejadian seperti di dalam cerita di atas. Terkadang membuat keputusan untuk hidup kita rasakan tidaklah mudah. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan yang banyak orang. Terkadang justru omongan-omongan orang lain malah membingungkan kita dalam mengambil suatu keputusan. Ada kalanya kita tidak selalu harus mendengarkan perkataan orang lain yang selalu mengkritik dan menyalahkan tindakan kita. Jika kita sudah mengambil keputusan yang kita rasa tepat dan terbaik, maka lakukanlah dengan kemantapan hati. Karena kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Oleh sebab itu, tetaplah fokus kepada tujuan atau pencapaian yang kita inginkan. Namun, bukan berarti kita menutup telinga untuk mendengarkan pendapat orang lain yang lebih baik. Karena kritik dan saran dari orang lain juga dapat membangun kita untuk melakukan tindakan yang lebih baik lagi. Terima kasih.